Iya. Nah ngalih rene malah apa ya? Kotorannya nih. Ngalih nanti. Tapi panas loh. Sini pindah sini. Sahabat Gerimas, dimanapun sahabat berada, kali ini kita akan membahas tentang pengolahan air kotor untuk kita jadikan air bersih. Sahabat, ini adalah kolam penampungan dari parit atau selokan buangan rumah tangga dan saluran pembuangan umum ke parit yang panjangnya lebih dari 3 km. Tujuan saya berada di sini adalah untuk mencari suasana baru, ya, suasana lain yang berbeda. Dan suasana baru yang berbeda ini saya berada di alam dengan tujuan supaya sahabat bisa bersantai bersama saya dan bisa menguji kondisi air seperti yang sahabat harapkan. Bagaimana suatu penyaringan air yang selalu saya katakan mudah? Sebenarnya kondisi air kita seperti apapun, dari sumber manapun, kita bisa menghasilkan air yang berkualitas. Tetapi yang kita harus ingat bahwa dalam setiap pengolahan air itu kita harus tunduk pada 4 syarat dan 2 unsur. Jadi 4 syarat itu, pertama harus ada air. Seperti apapun kondisinya, ya. Misalnya kondisi air seperti ini misalnya, ya. Berlumut dengan segala macam kotoran di dalamnya, ini akan jauh lebih mudah mengolahnya dibanding dengan kita mengolah air laut. Ya, kalau kita di kondisi seperti ini jauh lebih mudah mengolahnya dibanding dengan kita mengolah air laut. Yang penting air tawar, sebagaimanapun kotornya, sangat mudah bagi kita untuk menyaring. Dan suatu proses seperti ini harus terus kita lakukan untuk kita mempelajari suatu kondisi di mana air itu atau peralatan filterisasi itu kita tetapkan. Dan di sini saya ada punya satu model, ya. Ini model saya yang terkecil. Dan model ini saya buat sudah sesuai dengan standar dan syarat yang seperti saya selalu katakan, bahwa dalam sistem pengolahan air harus ada makrofilter, ada mikrofilter, dan ada ultrafilter. Ini makrofilternya saya menggunakan saringan standar kecil saja karena ini peralatan mini, sudah ada pompa air yang melekat di sana. Dan saya menggunakan aki sebagai sumber energi, ya. Dan sumber energi seperti ini itu penting sekali kita harus tentukan karena keberadaan kita di suatu tempat. Nah, sahabat, jadi kalau kita ingin menyaring air dengan kondisi seperti ini dan bagaimana hasilnya, kita bisa lihat, ya. Jadi saya akan demokan kepada sahabat. Sahabat jangan lupa follow akun ini, ya. Jadi ini kita celupkan ke dalam itu karena kita mengambil sumber air itu pada posisi ini. Jadi ini adalah air yang akan kita olah dengan kondisi seperti ini, berlumut, berbau, karena ini adalah saluran buang dari perumahan. Jadi ada banyak perumahan di atas sana. Ini yang akan kita ujikan. Jadi kita bisa mendapatkan suatu kondisi air seperti apapun kotornya air itu. Yang ada meterannya ini adalah kantong penyaring air yang sering saya terangkan ketika saya live atau di VT-VT saya, ya. Nah, jadi ini karena pompanya kecil, hanya menggunakan aki kecil, jadi alirannya pun akan kecil. Jadi kita harus bersabar untuk menunggu prosesnya. Sahabat, di dalam sini ini ada kantong penyaring air dan ada arang. Jadi arang itu saya masukkan di dalam kantong penyaring air. Jadi kita bisa mendapatkan air yang bersih walaupun dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi ini kita mengolah air bersih, bukan air minum. Ingat, ini saya membuat
sampel kecil untuk suatu sistem pengolahan air dari air kotor yang kondisinya seperti ini. Nah, kita tunggu sabar sampai air itu akan keluar dari sini. Tadi saya katakan bahwa pompa ini sangat kecil. Jadi, kita akan mendapatkan volume air yang kecil juga. Ya. Jadi, walaupun kondisi air kita seperti ini, ya. Saya coba ambil ya. Seperti ini. Tetapi kita bisa mendapatkan air yang bersih dari sistem ini. Jadi sahabat lihat, kita bisa mendapatkan air yang bersih dari sistem ini. Nah, lihat airnya sangat bersih ya, sangat bening. Sistem ini yang sering saya katakan bahwa dalam suatu pengolahan air yang penting kita patuhi 4 syarat dan 2 unsur. Semua masalah air pasti akan teratasi walaupun kondisi airnya seperti ini. Kondisi air seperti ini ya, seperti kondisi kotor, seperti apapun ya. Jika sahabat lihat ya, seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan air yang kualitasnya bagus. Coba Pak Din ambil air, dibersihkan dulu itu gelasnya. Nah, jadi sahabat bisa mendapatkan air yang bagus. Memang ini terlihat alirannya kecil karena saya menggunakan pompa yang sangat kecil karena saya hanya menggunakan baterai. Ya, jadi agak lambat. Tetapi tujuannya adalah mengedukasi sahabat bahwa sistem ini akan lebih baik. Sahabat lihat hasilnya. Ya, kondisi air seperti apapun bisa jernih kalau kita benar-benar mau mengeterapkan sistem penyaringan air dengan 4 syarat dan 2 unsur. Harus ada makrofilter, ada mikrofilter, ada ultrafilter, dan kalau airnya bau kita harus pasang karbon. Sekarang coba kita lihat air yang sangat kotor di wadah sana ya. Jadi yang di sini tidak berlumut, tetapi berwarna keruh seperti ini. Nah, sekarang kita pindahkan pompa air ini, tidak usah dicabut listrik akinya, nanti lama ya. Nah, ini pompanya kecil sekali ya, dan saya akan pindahkan ke, walaupun air itu sangat kotor ya seperti di sana. Kalau saya melakukan uji coba seperti ini, di sini ada mikrofilter dan di sini ada ultrafilter. Ya, walaupun airnya kotor seperti itu, air hasilnya akan tetap jernih ya. Saya tunjukkan kepada sahabat, hasil airnya akan tetap bening. Nah, sahabat, ini air yang kita dapatkan dari suatu proses penyaringan air. Nah, jauh jika kita bandingkan dari air aslinya yang ada di sana. Jadi sahabat lihat, ini sumber air yang kita gunakan. Air buangan dari saluran rumah tangga ya. Saluran buang dari perumahan, dari kompleks perumahan dengan segala masalahnya. Jadi seperti yang saya sering katakan, air dari sumber manapun juga, yang penting air itu tawar, mudah kita olah dibanding dengan kita mengolah air asin atau air laut. Nah, sahabat Ngedimas, dimanapun sahabat berada, sahabat pasti penasaran. Jika sahabat sudah melihat sistem yang kecil, sebenarnya wujud real dari suatu filterisasi untuk pengolahan air seperti ini bentuknya seperti apa. Saya akan tunjukkan kepada sahabat format filter yang bisa kita gunakan untuk kondisi air seperti ini. Sahabat Ngedimas, inilah filter yang dapat kita gunakan untuk mengolah air dengan kondisi seperti ini.
Jadi tetap kita harus menggunakan makrofilter. Kemudian kita menggunakan filter bag yang merupakan bagian dari mikrofilter. Sesudahnya kita teruskan menggunakan ultrafilter, dan sistem ini memiliki kapasitas 30.000 liter per jam. Di sini 4 unsur sudah terpenuhi. Pertama, harus ada air. Kedua, harus ada makrofilter. Yang ketiga, harus ada mikrofilter. Dan yang keempat, harus menggunakan ultrafilter. Sahabat, 2 unsur berikutnya adalah jika air itu berbau, kita harus menggunakan karbon. Dan jika air itu banyak bakteri, kita harus menggunakan klorinator. Jadi, klorinator wajib kita gunakan dalam sistem pengolahan ini. Di gambaran lengkap dapat sahabat lihat dalam format seperti ini. Nah, jika sahabat ingin proses produksi itu bertambah besar, sahabat bisa memilih filterisasi dengan format dan bentuk yang memadai sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, sahabat Kendimas, apapun airnya, bagaimanapun masalahnya, mudah kita atasi jika kita menguasai teknologi. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim. Salam Kendimas.